Gibran adalah titisan Jokowi Ahok, ditulis oleh Ayas di zeworld.com. Bagi saya, Jokowi dan Ahok adalah sang fenomenal. Kemunculannya mampu membuat Indonesia bergairah. Masyarakat yang biasanya sentimen dan antipati kepada politisi tidak berlaku untuk Jokowi dan Ahok. Keduanya mampu menjadi teladan dan idola masyarakat. Uniknya, baik Jokowi maupun Ahok datang dari rakyat biasa, bukan dari keluarga ningrat, bukan juga ketua partai atau pimpinan ormas. Keduanya sudah pernah merasakan susahnya menjadi rakyat kecil. Jokowi dan Ahok punya visi kerja yang sama-sama bersih, profesional, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Bedanya, Jokowi yang orang Solo cenderung lebih santun dan halus, sedangkan Ahok yang berasal dari Bangka cenderung keras dan meledak-ledak kalau marah. Bedanya lagi, Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode berturut-turut, sedangkan Ahok kurang beruntung karena kalah di Pilkada DKI 2017. Dipenjara 2 tahun karena kasus penistaan agama, meskipun akhirnya menjadi komisaris utama Pertamina. Apapun yang menimpa Jokowi dan Ahok, keduanya tetap menjadi teladan dan idola masyarakat. Keduanya disebut-sebut sebagai sosok politisi langka, yang mungkin tidak akan lahir Jokowi dan Ahok dalam 1 dekade ke depan. Masyarakat sebenarnya mengharapkan Ahok jadi penerus Jokowi. Skenarionya, Ahok menang di Pilkada DKI 2017 dan maju di Pilpres 2024. Namun dunia politik begitu terjal dan tidak semulus yang dibayangkan. Saat ini, posisi Ahok sudah terkunci dan tidak bisa menjadi presiden karena pernah menjadi narapidana. Banyak yang pesimis setelah Jokowi lengser di tahun 2024. Dan setelah Ahok terkunci tidak bisa menjadi presiden, tidak akan muncul politisi yang bisa seperti keduanya. Saya pun sangat pesimis. Namun, saya kira sudah ada sosok yang sangat potensial untuk meneruskan jejak Jokowi dan Ahok. Saya kira Gibran bisa menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Saya tak menyangka Gibran akan melakukan manuver besar dalam hidupnya. Saya pikir Gibran tidak tertarik dengan politik dan lebih fokus berbisnis. Apalagi usianya masih sangat muda. Namun siapa sangka tiba-tiba Gibran bergabung dengan PDIP. Saya tidak tahu persis apakah ini keinginan Gibran pribadi atau saran dari Jokowi atau Mega. Yang pasti dengan segala kemudahan yang ada, langkah Gibran cukup cerdik dan visinya jelas, yaitu menjadi wali kota Solo. Terjunnya Gibran ke dunia politik serta maju di Pilkada Solo membuat masyarakat Solo sangat bergairah. Suasana persis seperti saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Masyarakat Solo sangat antusias dan bergairah. Pergerakan Gibran di Solo juga mampu menarik para politisi senior berkunjung menemui Gibran. Tidak hanya itu, banyak partai yang mulai mengkhawatirkan Gibran. Salah satunya Demokrat. Demokrat khawatir sinar Gibran lebih terang dibanding AHY. Dengan usia yang masih sangat muda, Gibran masih bisa berkembang lebih pesat lagi. Tidak tanggung-tanggung, guru politik Gibran adalah ayahnya sendiri, Jokowi. Orang yang tidak pernah kalah di pemilu, orang yang berhasil memenangkan pemilu 5 kali berturut-turut sejak Pilkada Solo. Gibran punya kesempatan lebih untuk menyerap ilmu politik dari ayahnya. Soal kesantunan berpolitik, Gibran bisa meniru ayahnya. Untuk soal lain, Gibran bisa meniru orang lain, misalnya Ahok. Ahok nampaknya menaruh harapan besar ke Gibran. Rabu malam, tanggal 7 April 2021, Ahok berkunjung ke Solo menemui Gibran. Padahal, sudah 9 tahun Ahok tidak ke Solo. Terakhir ke Solo yaitu tahun 2012 untuk bertemu dengan Jokowi. Pada pertemuan itu, Ahok merasa Gibran sudah menguasai soal memimpin. Ahok menyebut kepemimpinan Gibran sudah sangat baik, sudah mengurusi pendidikan, kesehatan, tinggal soal taman mungkin agar lebih hijau. Gibran sangat senang dengan kedatangan Ahok. Gibran mengaku sangat mengidolakan Ahok. Gibran menyebut Ahok sebagai orang yang tegas dan cak-cak atau cekatan dalam menyelesaikan persoalan. Saat ini, mungkin masih terlalu prematur untuk menyebut Gibran bisa menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Namun, 5-10 tahun ke depan, saya kira Gibran sudah jauh lebih hebat. Jika Gibran benar-benar bisa meniru gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok sekaligus, mungkin Gibran akan menjadi pemimpin yang lengkap, cerdas dalam melangkah, santun dalam bertutur kata, sekaligus bisa tegas dan cekatan dalam menyelesaikan persoalan. Saya kira peluang Gibran untuk jadi pemimpin masa depan Indonesia sangat terbuka lebar. Asalkan Gibran terus berhati-hati serta mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin hebat baik dari Jokowi maupun Ahok. Mau ngelak bilang FPI dah bubar. Lah, PKI udah musnah aja masih diributkan. Ditulis oleh Sardi di zeworld.com.
Masih ingat dengan penggerebekan rumah terduga di Condet, Jakarta Timur? Ada barang bukti yang diamankan yaitu atribut FPI berupa kartu anggota, jaket berwarna hijau, bendera, dan sejumlah buku. Sebuah kenyataan yang tidak terlalu mengherankan. Meski sebagian meragukan dengan mengatakan itu hasil rekayasa atau settingan. Ditambah lagi dengan penyangkalan kubu Rizik tidak mau mengakui dengan menempatkan diri sebagai pihak yang seolah suci. Kuasa hukum Rizik, Aziz kembali membuat sebuah penyangkalan dengan mengatakan FPI sudah dibubarkan dan tak mesti dibesar-besarkan. Dia mengatakan atribut FPI dapat ditemui di banyak tempat dan dapat dibeli di mana saja. Dia juga mengaku tidak mengenal terduga pelaku yang ditangkap itu. Pembelaan sudah selesai, sekarang waktunya bersaudara. Front Persaudaraan Islam, katanya. Ada ormas yang dibubarkan beberapa bulan lalu karena pentolan dan pendukungnya bikin ulah, tapi masih belum hilang akal dengan mendeklarasikan ormas baru dengan singkatan yang sama, yaitu FPI. Begitu dibilang ormas ini terafiliasi dengan terduga paham membahayakan, malah mengaku sudah dibubarkan. Hahaha, kalau mau ngeles yang pintaran dikit dong. Mau cuci tangan tapi cucinya pakai arang, lalu tangan diusap ke wajah. Akibatnya wajah jadi hitam mirip kerak telur dadar gosong. Benar, FPI sudah dibubarkan, tapi simpatisannya masih bebas berkeliaran. Inilah yang sangat disayangkan. Pemerintah tidak membasmi semuanya sampai rata dengan tanah, hanya mempreteli ormas sampai hancur. Tapi orang-orang di dalamnya masih aman dan bisa teriak-teriak. Tak perlu menyangkal kalau ada beberapa simpatisan yang terafiliasi dengan tindak paham membahayakan. Lah, partai politik aja ada kadernya yang korupsi kok. Meski slogannya katakanlah anti korupsi, tapi tak menjamin semua kadernya tidak akan korupsi kan? Apalagi FPI yang luar dan dalamnya sangat parah. Pentolan, petinggi, anggota dan simpatisan rata-rata mirip kelakuannya, liar dan beringas. Kalau marah, mengerikan. Kalau emosi sudah mau meledak, ucapan kotor dan sumpah serapah keluar tanpa henti. Kalau sudah ngamuk, siap-siaplah terima ancaman mengerikan. Kalau sudah diketahui lokasi dan posisi, siap-siaplah kena persekusi dan dimaki-maki. Mengaku suci padahal banyak bukti yang membuktikan sebaliknya, sama saja munafik. Ibarat mengaku bersih dan wangi, padahal sudah tidak mandi seminggu. Saat orang lain menutup hidung karena bau, mereka ngamuk tak terima. Selanjutnya, meskipun FPI sudah dibubarkan, bukan berarti tidak bisa diungkit kembali. Contohnya PKI sudah musnah kan? Sudah dari dulu PKI sudah lenyap dari Indonesia. Tapi, ada kelompok yang rajin demo anti PKI, demo ganyang PKI. Sibuk teriak mengatakan PKI sudah bangkit kembali, padahal buktinya sampai sekarang tidak ada. Tiap tahun ada saja bendera dan spanduk Palu Arit yang dibawa dalam demo dan dibakar. Apakah mereka teriak PKI sudah bubar sehingga tidak perlu dibesar-besarkan lagi? Justru, mereka termasuk yang paling kencang membesar-besarkan isu PKI. Muka tembok, gas terus, mengada-ngadakan yang sudah tidak ada. Soal PKI tak pernah ada kata bubar. Lihat saja bulan September nanti, pasti akan ada isu musiman PKI lagi. Tapi di saat FPI kena kasus, bubar. Kalau melihat pengakuan dari beberapa terduga pelaku, mereka sudah menjadi simpatisan FPI sebelum FPI dibubarkan dan sejak Rizik kembali ke Indonesia. Ketika sudah bermasalah gini baru berteriak-teriak sudah bubar. Padahal sebelumnya mereka mendeklarasikan ormas pengganti dan bahkan sempat memprotes pembubaran FPI. Dasar munafik. Tapi saya sempat berpikir, FPI terlalu cepat dibubarkan dan dilarang. Seandainya FPI belum dibubarkan saat terjadi aksi di Makassar dan penyerangan Mabes Polri, maka ini akan menjadi ending yang sangat epik buat FPI. Dengan tertangkapnya terduga pelaku yang ternyata bagian dari FPI, pembubaran ormas ini akan lebih dramatis dan memukau. Ada alasan yang sangat kuat dan terbantahkan untuk membasmi ormas ini untuk selamanya. Dampaknya lebih terasa, penolakan akan lebih sedikit meski kita tahu siapa, pihak, dan partai mana yang menentang hal tersebut. Tapi semua sudah terjadi, pembubaran FPI pun sudah berjalan dengan mulus tanpa banyak hambatan. Pendukungnya pun tak berkutik, tak bisa makan nasi bungkus di bawah terik matahari. Tinggal satu pekerjaan, yaitu mengintai simpatisannya yang masih bikin ulah. Ini masih panjang.